Likuiditas dan modal kerja likuiditas adalah kemampuan mengubah aset menjadi uang tunai atau memperoleh uang tunai untuk memenuhi kewajiban jangka pendek selama 1 tahun. Likuiditas sangat bergantung pada arus kas prospektif dan sebagian kecil bergantung pada tingkat kas maupun setara kas. Kurangnya likuiditas dapat membatasi keuntungan diskon, peluang yang menguntungkan, bahkan tindakan manajemen dan cakupan kewajiban saat ini. Ukuran likuiditas berbasis kas ada dua. Yang pertama, rasio kas terhadap aktiva lancar, di mana semakin besarnya rasio, maka semakin liquid aset lancarnya. Yang kedua, rasio kas terhadap kewajiban lancar, di mana semakin besar rasionya, semakin banyak kas yang tersedia untuk membayar kewajiban lancar. Modal kerja adalah kelebihan aset lancar atau kewajiban lancar, di mana ukuran likuiditas jangka pendeknya banyak digunakan. Modal kerja juga dilakukan untuk kendala gagal bayar teknis dalam perjanjian utang. Aset lancar adalah kas dan aset lainnya yang diharapkan secara wajar untuk realisasikan menjadi kas atau untuk dijual maupun dikonsumsi dalam waktu jangka yang panjang. Selanjutnya ada analisis aktivitas operasi likuiditas. Pengukuran likuiditas piutang usaha itu diukur dengan 3 cara. Yang pertama, perputaran piutang usaha. Yang kedua, ada hari penjualan dalam piutang. Yang ketiga, ada periode penagihan piutang. Tingkat perputaran piutang dan periode penagihan berguna untuk membandingkan dengan rata-rata industri atau dengan persyaratan kredit. Nah, analisis tren merupakan periode pengumpulan dari waktu ke waktu untuk mengamati hubungan antara penyisian piutang neto dengan piutang bruto. Nah, pengukuran perputaran persediaan ini yang pertama ada perputaran persediaan. Rasio perputaran persediaan ini mengukur tingkat kecepatan rata-rata pergerakan inventaris untuk masuk dan keluar dari suatu perusahaan dengan rumus sebagai berikut. Yang kedua, ada hari penjualan dalam persediaan, menunjukkan jumlah hari yang diperlukan untuk menjual inventaris akhir dengan rumus sebagai berikut. Yang terakhir, ada ukuran alternatif, rasio jumlah hari untuk menjual inventaris dengan rumus sebagai berikut. Menafsirkan perputaran persediaan itu, yang pertama kualitas inventaris, yang kedua mengurangi perputaran persediaan dengan menganalisis apakah penurunan tersebut disebabkan oleh penumpukan inventaris sebagai antisipasi kenaikan penjualan, komitmen kontrak, kenaikan harga, penghentian kerja, kekurangan inventaris, atau alasan lainnya. Yang ketiga ada manajemen inventaris, yang keempat ada manajemen inventaris yang efektif meningkatkan perputaran inventaris. Selanjutnya ada likuiditas kewajiban lancar. Kewajiban lancar itu penting dalam menghitung modal kerja dan rasio. Yang pertama, kenapa penting? Itu digunakan untuk menentukan apakah ada margin keamanan yang cukup. Yang kedua, dikurangi dari aset lancar dalam memperoleh modal kerja. Selanjutnya ada kualitas kewajiban lancar. Yang pertama itu harus dinilai dengan berdasarkan tingkat urgensi pembayarannya. Yang kedua harus menyadari adanya kewajiban yang tidak tercatat yang memiliki klaim terhadap dana saat ini. Selanjutnya ada hari pembelian dalam utang usaha. Hari pembelian dalam utang usaha ini diukur dengan rumus sebagai berikut, yaitu bertujuan untuk mengukur tingkat hutang usaha mewakili kewajiban lancar dan tidak jatuh tempo. Selanjutnya ada perputaran hutang usaha. Perputaran hutang usaha diukur sebagai berikut untuk menunjukkan kecepatan perusahaan membayar pembelian secara kredit. Baik, materi selanjutnya adalah mengenai analisis kredit dengan fokus bagian additional liquidity measure. Di sini kenapa likuiditas itu penting dalam analisis kredit, karena suatu perusahaan memiliki kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang disebut dengan likuiditas. Jadi tingkat likuiditas yang memadai menunjukkan bahwa perusahaan itu mampu membayar utang lancarnya tepat waktu sehingga menurunkan resiko gagal bayar. Selain rasio likuiditas utama seperti current ratio dan quick ratio, ada beberapa ukuran tambahan atau additional liquidity measure yang digunakan untuk menganalisis kemampuan jangka pendek perusahaan secara lebih mendalam dan juga realistis. Jadi ukuran tambahan itu yang pertama ada operating cash flow to current liability. Di sini menggunakan arus kas operasi dan juga kewajiban lancar. Bagian ini mengukur kemampuan perusahaan membayar utang lancar dari kas yang dihasilkan dari operasi. Dan yang kedua itu adalah cash ratio. Di sini menggunakan kas setara kas kewajiban lancar. Cash ratio itu mengukur kemampuan perusahaan
dalam membayar kewajiban lancar hanya dengan kas. Jadi rasio ini tuh sangat konservatif karena tidak memperhitungkan piutang atau persediaan. Yang ketiga ada defensive internal ratio. Di sini menggunakan likuiditas, kas setara kas, piutang, dan pengeluaran harian operasional. Dalam hal ini menunjukkan beberapa hari perusahaan dapat bertahan menjalankan operasi tanpa mendapatkan tambahan. Lalu ada fungsi dan juga manfaat dalam analisis kredit ini. Yang pertama memberi gambaran lebih akurat dan konservatif. Yang kedua menghindari. Selanjutnya ada basic of solvency. Pengertian solvabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk memenuhi semua kewajiban finansial jangka panjangnya secara berkelanjutan. Perusahaan yang solvan memiliki aset dan pendapatan yang cukup untuk membayar utang-utang jangka panjangnya, baik pokok maupun bunga, tanpa harus menjual aset inti atau mengorbankan operasional bisnis. Lalu ada capital structure atau struktur modal. Ini menggambarkan komposisi pembiayaan perusahaan, yaitu seberapa besar perusahaan menggunakan dana yang berasal dari ekuitas atau saham, dan utang atau pinjaman, obligasi, dan sebagainya. Struktur modal mempengaruhi risiko keuangan, tingkat pengembalian bagi pemegang saham, dan fleksibilitas perusahaan dalam menghadapi perubahan ekonomi. Lalu ada earning power atau daya hasil, merujuk pada kemampuan perusahaan menghasilkan laba dan arus kas secara berkelanjutan dari aktivitas usahanya. Semakin stabil dan kuat earning power, maka semakin besar juga kemampuan perusahaan membayar kewajibannya. Lalu ada juga loan covenants atau perjanjian pinjaman. Ketentuan dalam kontrak pinjaman yang bertujuan melindungi pemberi pinjaman dari risiko gagal bayar. Misalnya adanya batasan rasio utang, pembatasan pembagian dividen, atau pembatasan minimum modal kerja. Jika covenant ini dilanggar, kreditur bisa menuntut pembayaran lebih awal atau memperlakukan sanksi tertentu. Lalu yang kedua ada struktur modal, pembiayaan ekuitas atau equity financing. Modal ini berasal dari pemegang saham. Imbal hasil juga tergantung pada kinerja bisnis, tidak memiliki kewajiban pembayaran tetap, lalu memberikan fleksibilitas lebih besar dalam masa sulit karena tidak ada bunga yang harus dibayar, dan juga memberikan stabilitas solvabilitas karena beban tetapnya rendah. Lalu ada juga pembiayaan utang atau debt financing. Dana dari pinjaman yang harus dibayar kembali dengan bunga. Lalu memiliki jadwal pembayaran tetap, menambah leverage yang berpotensi meningkatkan pengembalian pemegang saham saat perusahaan tumbuh. Namun, meningkatkan risiko keuangan bila pendapatan tidak mencukupi untuk menutup beban bunga. Lalu di sini ada trade-off antara utang dan ekuitas merupakan keputusan strategis penting. Penggunaan utang secara moderat bisa meningkatkan pengembalian pemegang saham atau leverage positif. Namun, bila terlalu banyak malah dapat menimbulkan financial distress. Lalu ada motivasi menggunakan utang. Dari sudut pemegang saham, motivasi menggunakan utang itu ada tiga, yaitu stabilitas bunga. Bunga utang biasanya bersifat tetap sehingga dapat diprediksi. Lalu yang kedua, keuntungan pajak. Bunga utang dapat dikurangkan dari laba kena pajak atau tax shield sehingga mengurangi beban pajak dan meningkatkan laba bersih setelah pajak. Lalu untuk pengungkit laba atau leverage. Dengan menggunakan utang, perusahaan dapat meningkatkan pengembalian ekuitas selama hasil investasi dari utang melebihi biaya bunga. Inilah yang disebut trading on equity, yaitu strategi memaksimalkan laba pemegang saham dengan memanfaatkan dana pinjaman. Nah, untuk contoh sederhana leverage itu, jadi jika ada perusahaan meminjam dana dengan bunga 5%. Di sini saya menjelaskan tentang capital structure composition. Di sini capital structure composition adalah proporsi antara utang dan ekuitas dalam pembiayaan perusahaan. Ini menunjukkan bagaimana perusahaan mendanai aset dan operasionalnya, apakah lebih banyak menggunakan dana dari pemegang saham atau dari pinjaman. Komponen utamanya di sini ada ekuitas atau equity, modal saham, laba ditahan, tambahan modal disetor. Lalu kedua ada utang atau debit, utang jangka panjang dan juga utang jangka pendek. Di sini tujuan analisisnya untuk mengetahui struktur pembiayaan optimal, mengukur risiko keuangan dan nilai biaya modal. Lalu di sini ada solvency atau solvabilitas. Kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Perusahaan yang solvable memiliki aset yang cukup untuk menutup semua utangnya. Lalu di sini ada ukuran solvabilitas. Yang pertama ada debt to equity ratio atau DER.
DER sama dengan total utang dibagi dengan total ekuitas, menunjukkan beberapa besar utang dibandingkan dengan modal sendiri. Yang kedua, debt ratio. Debt ratio sama dengan total utang dibagi dengan total aset, menunjukkan proporsi aset yang dibiayai dengan utang. Dan yang ketiga, interest coverage ratio atau ICR. ICR sama dengan EBIT dibagi dengan beban bunga, menunjukkan kemampuan perusahaan membayar bunga utangnya. Hubungan antara keduanya yaitu capital struktur sangat mempengaruhi solvensi. Semakin tinggi proporsi utang, semakin rendah. Jadi kita lanjut ke topik berikutnya yaitu earnings coverage. Nah, di earnings coverage ini kita itu menganalisis struktur modal atau utang perusahaan dengan tidak hanya melihat rasionya saja, karena ada keterbatasannya itu kita tidak tahu nih apakah arus kas atau laba perusahaan itu mampu untuk membayar bunga dan pokok peminjamannya. Nah, konsep ini itu fokus pada kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba yang cukup untuk menutupi biaya-biaya tetapnya, terutama yang berkaitan dengan hutang. Rasio utama yang kita gunakan di sini adalah earnings to fixed charge ratio, yang rumusnya itu adalah laba yang tersedia untuk membayar biaya tetap lalu dibagi dengan total biaya tetap itu sendiri. Nah, selanjutnya kita akan membahas lagi nih komponen lebih dalam terkait komponen dari rasio tersebut. Nah, untuk earnings, kita itu tidak hanya menggunakan laba sebelum pajak, tetapi kita juga harus menambahkan kembali komponen-komponen biaya tetap. Jadi perhitungannya itu adalah laba sebelum pajak, ditambah dengan biaya bunga, lalu ditambah bagian bunga dari sewa rental, dan beberapa item non-cash lainnya seperti amortisasi. Nah, tujuannya itu apa sih? Tujuannya adalah untuk mengetahui berapa total laba yang tersedia sebelum membayar biaya-biaya tetap tersebut. Lalu untuk fixed charge atau penyebutnya ini adalah total dari semua biaya tetap yang harus dibayar perusahaan. Komponen utamanya itu adalah total biaya bunga ditambah bagian bunga dari pembayaran sewa. Nah, rasio ini itu mencoba untuk menangkap gambaran yang paling komprehensif mengenai beban kita perusahaan. Nah, selanjutnya itu ada contoh perhitungannya di sini dijelaskan mengenai pre-tax income before fixed charge itu yang sebesar $1.862 dan total fixed charge yang terdiri dari biaya bunga sebesar $358 dan bagian bunga dari sewa $450. Nah, maka perhitungannya itu menjadi $1.862 dibagi dengan 358 tambah 450 yang menghasilkan 2,3. Nah, apa artinya si 2,3 ini sih? Ini tuh artinya laba yang dihasilkan itu mampu untuk menutupi total biaya tetapnya sebanyak 2,3 kali. Semakin tinggi angkanya, maka semakin aman posisi keuangan perusahaan itu terhadap beban tetapnya. Nah, lalu penting juga untuk kita mengetahui nih adanya rasio serupa yang lebih umum namun lebih sederhana, yaitu times interest earned atau TIE. Rasio TIE ini hanya mempertimbangkan biaya bunga sebagai satu-satunya biaya tetap yang perlu ditutupi. Biaya sewa dan kewajiban itu tetap lainnya diabaikan. Rumus TIE ini seperti yang terlihat itu adalah laba sebelum bunga dan pajak atau EBIT dibagi dengan biaya bunga. Nah, tapi ada kelemahannya karena TIE ini mengabaikan biaya tetap lain seperti sewa. Rasionya itu bisa berpotensi menyesal. Selanjutnya ada rasio arus kas terhadap beban tetap. Itu menggunakan arus kas dari aktivitas operasi sebagai dasar penilaian, bukan laba. Rumusnya itu cash flow to fixed charge sama dengan pre-tax operating cash flow plus adjustment per fixed charge. Keunggulannya itu lebih mencerminkan kemampuan nyata perusahaan membayar beban tetap karena berdasarkan kas, bukan akrual. Kemudian ada rasio pelunasan dividen preferen, itu mengukur kemampuan perusahaan dalam menutupi dividen saham preference dan beban tetap lainnya. Karena dividen preference tidak dapat dikurangi pajak, maka harus ditutupi dari penghasilan setelah pajak. Rumusnya itu pre-tax income plus adjustment dibagi fixed charge plus dalam kurung preference dividends per 1 kurang tax rate. Kemudian ada interpretasi dari rasio earnings coverage itu memberikan gambaran seberapa baik perusahaan bisa membayar beban tetapnya. Catatan pentingnya itu ada korelasi tinggi antara rasio ini dan kemungkinan gagal bayar utang. Kemudian variabilitas dan kesinambungan laba mempengaruhi keandalan rasio.
Kemudian gunakan laba sebelum item luar biasa, discontinue, atau perubahan akuntansi untuk analisis 1 tahun. Tapi pertimbangan semuanya dalam analisis rata-rata jangka panjang. Kemudian risiko dan imbal hasil struktur modal ini ada 4. Yang pertama, perusahaan bisa meningkatkan risiko dan potensi imbal hasil bagi pemegang saham dengan meningkatkan leverage atau utang. Kemudian yang kedua, mengganti ekuitas dengan utang akan membuat struktur modal lebih berisiko. Kemudian terdapat hubungan antara risiko dan imbal hasil